Guys, hari ini gua mau nge-review mobil ini. Salah satu mobil ganteng yang sering banget berkeliaran di jalanan Indonesia. Ini adalah Mazda 3 hatchback. Sekarang kita omongin mobilnya. Jadi, ini adalah generasi keempat untuk Mazda 3. Dan dia ada dua versi guys. Ada yang hatchback kayak ini, dan ada yang versi sedannya. Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka yang hatchback guys. Selain bentuknya menurut gue itu lebih oke, kalau dibawa sehari-hari, bawa hatchback itu kayak kerasa lebih lincah aja, lebih enak. Bagasi gede, segala macam, muat banyak, tapi mobilnya tetap ramping, tetap kecil, enak dipakai di jalanan Jakarta dan sekitarnya. Mazda ini dia masih pakai design language yang sama kayak kakak dan adeknya, pokoknya kayak Mazda-Mazda yang lain. Dia pakai design language atau design filosofi yang namanya Kodo Design. Itu desain untuk bagian eksterior yang kalau katanya Mazda, dia pengen bikin mobilnya sesederhana mungkin, tapi tetap ngasih energi yang positif gitu. Kayak ada auranya, paham kan? Tetap mobilnya enak dilihat, walaupun dia bentuknya sederhana. Mungkin itu adalah salah satu penyebab kenapa mobil-mobil Mazda bentuknya pada oke-oke kali ya. Gara-gara si Kodo Design itu. Nah, untuk mobil ini sendiri, dia udah pakai lampu tipikal mobil modern, LED, di bagian logonya ada radar-radaran, sama kayak di bagian kaca depan yang atasnya tuh, itu dia ada kamera untuk per radar-radarannya juga. Nah, sensor dia juga udah ada nih di bagian grillnya guys. Nah, untuk mesinnya, Mazda ini, ntar gue buka dulu guys, sabar, semua butuh proses. Wah, Mazda ini dia pakai mesin Skyactiv G, itu ada tulisannya ya di bagian sini. 2000 cc inline 4, naturally aspirated, alias nggak ada turbonya, nggak ada supercharge-nya. Dia menghasilkan power 153 horsepower dan torsinya 200 Nm. Kok kecil bang? Ya, karena ini spek mobil harian, gede-gede. Emang mau kemana sih ya kan? Pakai 150 sekian horsepower, 200 Nm itu di jalanan Jakarta dan sekitar yang menurut gue udah enak banget. Mobilnya ganteng, muat banyak, bagasi gede. Nah, itu spek mobil harian. Lanjut lagi. Untuk gearboxnya, mobil ini pakai Skyactiv Drive, itu nama gearboxnya. 6 speed, ada manual mode-nya. Dan untuk penggeraknya, mobil ini front wheel drive. Nah tuh, spek mobil harian banget. Buat yang lagi cari mobil harian ganteng, mungkin ini salah satu pilihan lo guys. Next, kita ngomongin bagian sampingnya guys. Kalau kita ngomongin ukuran, mobil ini punya standar ukuran hatchback di Indonesia ya. Panjang total mobil ini 4,4 meter, wheelbase-nya 2,7 meter, lebarnya 1,7 dan tingginya 1,4 meter. Standar mobil hatchback di Indonesia. Tapi kenapa Mazda 3 ini bisa dapet energi dan aura yang berbeda? Karena lu lihat profil sampingnya
Ini tuh beda dari hatchback yang lain, yang dimana hatchback lain itu kelihatan kayak buntet, bantet gitu ya. Sedangkan ini tuh landai, pipih, terusnya kelihatan kayak ceper, ngasih vibes mobil-mobil sports car gitu loh guys, yang agresif bentuknya. Jadi itu yang bikin Mazda 3 memancarkan aura yang berbeda. Kenapa itu jadi idaman anak-anak muda? Karena profilnya guys, dia beda dari hatchback yang lain. Untuk velgnya, kalau kalian beli pasti kalian ganti, tapi ini velg standarnya. Full warna hitam, palang 5. Habis itu si palangnya kebagi dua gitu. Ukurannya ring 18. Untuk ukuran bannya dia 215/45. Yang keren lagi sebenarnya itu di bagian belakangnya guys. Nah, bagian belakangnya ini menurut gua adalah bagian the best guys. Kalau versi gua ini bisa gua sebut KKMS. Kinyis-kinyis, manis, seksi, enak dilihat. Di mobilnya tuh gimana ya? Lebar, terus pas gitu. Sports car looking iya. Dual exit knalpot kanan kiri itu ya kelihatan lebih sports car. Sebenarnya bentuk mobilnya ini tuh biasa, hatchback aja, tapi ada aura, ada energi yang dipancarkan yang bikin mobil ini kayak lebih hot dibanding hatchback yang lain guys. Lampunya ya udah LED aja gitu biasa kayak Mazda yang lain, tapi dia memancarkan energi yang berbeda. Nah, untuk space bagasinya, dia tombolnya ada di bagian logo. Belum ada power back door, jadi masih pakai power sendiri. Ukurannya, space-nya, kalau misalkan jok belakangnya dibuka itu sekitar 560 literan. Kalau jok belakangnya lu lipat itu lu dapet sekitar 1300-an liter lah. Jadi udah cukup banget buat lo keluar kota, di dalam kota apalagi ya. Ini kan lu di dalam kota biasanya bawa tas apa sih? Tas kerja, tas gym, raket padel ya kan. Nah, ini semua masuk guys. Mobil ini masih pakai ban serep ya. Itu space-nya disimpan di bagian bawahnya, udah kayak mobil-mobil yang lain. Ban serepnya dia space saver dan lu dapat dongkrak, tow hook segala macam. Kunci-kuncian itu semua disimpan di bagian sini. Disimpan secara rapih. Terus lu dapat ini nih, divider guys, jadi lu bisa naruh-naruh barang kalau misalnya lu duduk di bagian belakang, nggak jatuh ke bagian bagasi. Yang kurangnya menurut gua ini dia bagasinya itu posisinya agak tinggi, jadi kalau misalkan lu masukin barang berat itu lu harus agak angkat gitu loh, karena pintunya nih dia agak kecil guys. Tapi ya udahlah, itu masalah minor aja. Oke, jadi menurut gua bagian eksterior itu aja ya. Sekarang kita lanjut ngomongin interior. Let's go. Oke guys, sebelum kita ngomongin interior, gua mau ngebahas ini nih. Pintu space masuk ke Mazda 3 ini tuh bisa dibilang agak kecil ya. Jadi kalau misalnya lu punya badan yang lebih tinggi dari gua, tinggi gue itu 169, 170 sekitar segitu. Lu harus agak berjuang guys. Ya nih, untuk gue aja masuk ke Mazda 3 itu harus agak stretching. Apalagi kalian yang badannya lebih tinggi dari gue. Untuk bagian interiornya ya, kita udah selesai tadi ya ngomonginnya, itu intinya gue bilang harus agak berjuang sedikit aja. Di Mazda 3 ini lu dapat 2 kisi-kisi AC nih ya. Suhu sama blowernya itu nggak bisa lu atur, itu semua ngikutin bagian depan, tapi at least ya bisa lu buka tutup nih si AC-nya. Terus di bagian tengah sini lu dapat 2 cup holder. Interior warna merah. Mobilnya jadinya luar dalam warna merah, oke banget. Ada ISOFIX. Nah, kalau lu mau duduk di tengah ini udah pasti agak keras dan kaki lu harus ngelebar karena di bagian floornya itu dia ada gundukannya. Kenapa ada gundukannya padahal mobil ini front wheel drive? Karena di luar negeri ada spek yang all wheel drive guys. Tuh makanya ini udah disediain.
Untuk posisi duduk di bagian belakang, di bagian pahanya, di bagian bawahnya sini nih, ini lu dapet posisi duduk yang agak blesek ke dalam, agak ceper. Sedangkan untuk punggungnya, ini dia agak tegak guys, agak tebel ya di bagian sininya nih, itu jadinya lu duduknya agak tegak. Kayak ada lumbar supportnya padahal enggak gitu loh. Untuk space, lu dapet legroom yang oke lah. Ini depannya posisi duduk gua. Ini bisa dibilang oke lah untuk hatchback. Masih bisa selonjoran juga. Terus untuk headroom ini setengah jengkal guys. Jadi ya kalau menurut gue ini udah kayak duduk di tipikal hatchback yang lain ya. Bedanya cuma di posisi duduknya itu agak beda-beda sedikit. Untuk speaker di mobil ini udah pakai standar Mazda. Itu adalah Bose Sound System guys. Dan ya kayaknya di bagian belakang itu aja. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Lu dapat tipikal dashboard Mazda. Ada layar, speedometer, dan tombol AC yang masih fisik. Nah, layarnya ini dia tuh agak miring ke driver. Terus ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya guys. Jadi udah lengkap. Yang nggak ada di layarnya itu adalah touchscreen. Nggak ada touchscreen-nya, jadi lu cuman bisa ngontrol layarnya pakai dial yang di tengah sini. Di pinggir-pinggir dialnya itu juga ada shortcut untuk langsung masuk ke entertainment, navigasi, dan segala macamnya. Masih ada volume knob, terus ada electric parking brake, dan ada auto hold. Nah, itu tombol-tombol di tengah sini. Untuk driving mode, di Mazda ini agak lucu ya guys. Jadi biasanya di mobil-mobil lain itu pilihannya 3 kan, standarnya 3, Eco, Comfort, sama Sport. Di Mazda ini cuman ada pilihan Sport sama Off. Jadi lu mau Sport atau mau nggak ada sama sekali gitu. Nah yang Off-nya itu gue nggak tahu masuknya ke Eco atau ke Comfort kalau di mobil-mobil lain, tapi ya cuma ada pilihan Sport sama Off. Lanjut lagi ya, habis kita ngomongin driving mode, kita lanjut lagi ngomongin panel tengah. Lu dapat 2 cup holder, dapat 1 wireless charger. Di bagian storage sini ya, lu dapat 2 colokan Type C dan 1 power outlet guys. Nah, dashboardnya di beberapa bagian itu dia masih ada soft touch-nya alias empuk-empuk. Terus climate controlnya, tombol per AC-AC-nya ini masih fisik. Lu dapet kayak layar kecil gitu untuk nunjukin kondisi AC-nya. Kisi-kisi AC ini agak lucu nih. Yang di bagian penumpang depan itu dia ada kisi-kisi AC yang nggak ada apa, yang hiasan doang. Tuh, dekor doang nih, dekorasi doang. Sisanya nih pinggir-pinggirnya ini dia AC. Ini doang nih, tengahnya nggak ada. Terus lu dapat sunroof. Ini untuk buka tutup covernya masih manual, tapi untuk buka tutup kacanya lu tinggal pencet tombol aja. Ada tempat kacamata di atasnya dan ada indikator untuk seat belt. Untuk ngatur joknya, yang bagian penumpang depan itu dia masih manual guys. Beda sama yang bagian drivernya. Untuk yang driver, dia udah electric seat plus ada memory seatnya. Lu bisa nyimpan 2 settingan. Setirnya untuk hatchback ini menurut gua diameternya agak gede guys. Kayak agak kegedean untuk hatchback, tapi ya udahlah itu masalah minor aja. At least setirnya ini masih enak dipegang. Tombol-tombol juga udah pasti ada untuk media, untuk cruise controlnya. Ada adaptive cruise control juga di mobil ini. Speedometer belum full digital, jadi dia bagian tengahnya digital tapi di pinggir-pinggirnya masih analog. Masih keren, analog speedometer itu udah mulai punah ya guys. Terus di bagian atasnya lu dapet heads up display guys. Tuh, udah lengkap untuk di bagian drivernya. Sekarang kita ngomongin driving feeling. Untuk driving feelingnya, first impression lu masuk ke mobil ini itu langsung lu dapet perasaan yang yang mobil ini mobil ceper gitu, mobil rendah. Lu dapat posisi duduk yang agak memblesek, jadinya lu lebih nyatu sama mobilnya. Nah, untuk
power delivery bawa mobil ini tuh smooth guys. Rasanya kayak ada menteganya. Jadi lebih halus, semuanya enak. Mesin nggak berisik, bunyi dari luar juga nggak masuk. Pokoknya bawa mobil ini tuh bawaannya chill tapi ganteng gitu. Untuk perstabilan ya, selain mobil ini ceper, rendah segala macam, di mobil ini ada yang namanya G-Factoring Control. Nah, si G-Factoring Control itu teknologi yang ngebantu menjaga kestabilan mobil ini. Makanya pas lu bawa mobil ini tuh rasanya kayak rigid, kayak stabil, kayak bawa mobil yang aerodinamisnya ada di mana-mana gitu. Padahal lu cuman bawa hatchback anak kuliahan aja. Dan yang terakhir, karena looks-nya mobil ini dari luar ya, dari samping, dari depan, dari belakang ganteng, jadinya tingkat kepercayaan diri lu itu juga jadi naik guys. Sumpah, yang gue rasain pas gue masuk ke mobil ini, nyaman iya, terus kayak ceper iya, tapi yang gue rasain yang paling utama, main things-nya, gue jadi lebih percaya diri karena mobilnya ganteng banget. Intinya bawa mobil ini itu rasanya stabil, ceper, nyaman, dan ganteng. Dah, itu aja untuk driving feeling. Oke guys, jadi intinya kalau lu nyari hatchback spek harian, bagasi gede, muat banyak, enak dibawanya, dan yang paling penting looks-nya ganteng, gak usah cari-cari lagi. Lu tinggal beli Mazda 3 hatchback. Udah, apalagi? Menurut gua hatchback Jepang paling ganteng ya ini. Kalau lu interest sama mobilnya, lu bisa langsung test drive, lihat langsung mobilnya di Elite Motor. Cari kita di bursa mobil BSD dan bursa mobil Bintaro. Tapi kalau lu nggak interest sama mobil ini, mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datangin Instagram yang ada di layar guys. Itu katalog kita lengkap banget. Lu cari sports car, lu cari van, lu cari mobil-mobil Jerman, itu banyak banget. Mobil Jepang, Korea, Cina, pokoknya ada semuanya. Lu tinggal datengin Instagram yang ada di layar. Jadi sampai sini aja. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Gua Jody, pamit undur diri. Bye-bye.